Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnama Siddiq dengan NIM FV34230005, program studi D3 Teknik Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perbandingan tentang berita hoax yang berjudul Paparan Kecenderungan Menyebarkan dan Mengenali Hoax. Pada subbab ini saya akan lebih berfokus kepada bidang kesehatan. Pendahuluan. Pada era digital saat ini, kita dapat dengan mudah mengakses segala informasi dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, dengan adanya kemudahan ini, ada sisi negatif yang diperoleh, yaitu menjamurnya berita hoax. Berita hoax juga dikenal dengan berita palsu atau misinformasi. Misinformasi atau berita hoax telah menjadi isu yang dapat mempengaruhi opini publik, mempengaruhi pemilu, dan bahkan dapat memicu konsekuensi nyata. Dalam presentasi ini, kita akan membahas dan mendalami tentang berita hoax, mengeksplorasi dampaknya terhadap masyarakat, dan mendiskusikan cara agar dapat mengidentifikasi dan memberantas berita hoax. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, berita hoax menjadi perhatian global yang sangat mendalam. Istilah berita hoax sendiri merujuk kepada berita palsu, informasi palsu, atau disinformasi yang disebarkan dengan tujuan untuk menipu publik, mempengaruhi opini publik, memicu konflik, dan dapat menghancurkan reputasi individu. Pada masa COVID-19, banyak sekali berita-berita yang muncul setiap harinya melalui ponsel yang kita gunakan. Berita pada masa itu biasanya berisi tentang bahaya COVID-19, cara mencegah terkena COVID-19, cara mengobati COVID-19, dan angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah semua berita yang disebarluaskan 100% valid atau asli? Belum tentu. Karena pada masa itu, seluruh masyarakat masih dalam keadaan terguncang akan keganasan virus tersebut. Dengan situasi tersebut, banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk menyebar berita hoax tentang COVID-19. Dalam presentasi ini, kita akan menelaah perkembangan penyebaran berita hoax yang terjadi pada masa COVID-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Tujuan: memberikan pemahaman tentang hoax. Dengan memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang definisi hoax, memunculkan kewaspadaan terhadap hoax. Dengan memberikan pengetahuan untuk dapat menumbuhkan rasa waspada akan berita hoax, mengetahui penyebab penyebaran hoax, memberitahu apa yang menjadi penyebab itu disebarkan. Manfaat: pemahaman lebih mendalam tentang hoax. Dengan adanya pemahaman tentang hoax, masyarakat akan lebih mudah membedakan mana berita asli dan mana berita hoax, mencegah penyebaran hoax. Setelah mengetahui pemahaman tentang berita hoax, masyarakat dapat ikut mencegah perluasan berita hoax. Meningkatkan literasi digital. Masyarakat dapat lebih meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh dan menjadi orang yang cerdas dalam bermedia sosial. Isi dan pembahasan. Survei pada tahun 2020. Pada survei tahun 2020, terdapat 4 topik yang sedang booming pada saat itu. Terdapat hoax bawang putih menyembuhkan virus corona. Pada presentasi tersebut didapatkan data 66,8% sangat yakin berita hoax, 28,9% yakin berita hoax, 58,3% masih ragu-ragu, 5,6% yakin bahwa itu berita benar, dan 0,4% sangat yakin berita itu benar. Dengan 58,3% masyarakat yang masih ragu ini membuktikan bahwa pada masa pandemi masih banyak orang yang belum bisa membedakan mana yang berita asli dan mana yang berita hoax. Dari data tersebut
berita di bidang kesehatan berada di nomor 2 dengan persentase 46,3%, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hampir separuh masyarakat Indonesia sering menerima berita hoax mengenai kesehatan, dan media yang sering menyajikan konten hoax yaitu Facebook dengan persentase 71,9%. Kebanyakan masyarakat Indonesia mencari rujukan untuk mengetahui berita hoax. Berita tersebut oleh berita hoax ke keluarga dan saudara dibandingkan dengan mencari di internet dengan persentase keluarga dan saudara sebesar 58,7%. Survei pada tahun 2021. Pada tahun 2021 banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang percaya dan tidak percaya. Dari data yang ditampilkan, informasi yang paling banyak dipercaya yaitu air jeruk nipis dapat membersihkan nikotin dari paru-paru dengan 18,8 responden. Nah, dari data tersebut juga terdapat varian Delta COVID-19 berasal dari radiasi jaringan 4G yang 8,3% responden mendengar dan percaya, 68,1% tidak pernah mendengar, dan 23,6% mendengar tapi tidak percaya. Data yang didapatkan pada tahun 2021 terdapat penurunan dan terdapat peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, berita hoax di bidang kesehatan memiliki persentase 46,3% responden, dan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 6,6%. Penyebaran isu yang sering ditemui di media sosial Facebook juga mengalami penurunan sebesar 5,3%. Akan tetapi, ada penyebaran isu lain yang mengalami peningkatan yang paling tinggi peningkatannya adalah pada TV dengan peningkatan sebesar 8,6%. Bagaimana respon atau tanggapan setelah mengetahui berita info tersebut? Hampir masyarakat atau responden membaca secara detail informasi tersebut, dan dengan responden 71,9%. Survei pada tahun 2022. Pada tahun 2022, isu COVID-19 yaitu vaksin booster menyebab HIV dengan 4% orang yang mendengar dan percaya, 29% orang mendengar tapi tidak percaya, dan 66% tidak pernah mendengar. Angka kasus positif COVID-19 sengaja dinaikkan menjelang Idul Adha dengan persentase 18% mendengar dan percaya, 39% mendengar tapi tidak percaya, dan 43% tidak pernah mendengar. Disajikan juga isu hoax, media yang sering menyebarkan isu hoax. Pada isu tersebut, Facebook juga mengalami penurunan lagi yang pada tahun 2021 62,6% turun lagi menjadi 55,9%. Akan tetapi berita online naik yang pada tahun 2021 14,9 menjadi 16%. Yang dapat mencegah penyebaran hoax ini yaitu Kementerian Komunikasi dan Kominfo dengan responden 52,0% dan semua warga Indonesia dengan 31,0%. Kesimpulannya adalah selama masa pandemi yang terjadi di Indonesia terdapat berbagai kasus hoax yang merujuk terhadap kesehatan masyarakat. Kurangnya pengetahuan pada masyarakat untuk membedakan mana informasi hoax ataupun tidak. Hal ini harus segera ditanggulangi dengan pemberian pengetahuan lebih tentang berita hoax agar semua masyarakat tidak mudah tertipu oleh berita hoax tersebut dan dapat meminimalisir persebaran berita hoax tersebut. Daftar Pusaka Survei Literasi Digital Indonesia tahun 2020, Survei Literasi Digital Indonesia tahun 2021, Survei Literasi Digital Indonesia tahun 2022.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aditya Purnama Sidik. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.